Ya, kita bahas soal pertama terlebih dahulu. Pada pelemparan dua buah dadu, tentukan probabilitas munculnya muka dua dadu dengan jumlah 7 atau 11. Untuk dapat menjawab soal nomor 1, kita membutuhkan tabel kemungkinan pasangan antara muka dadu pertama dan muka dadu kedua. Ya, seperti tabel yang ada di sebelah kiri ini. Kita bisa misalkan A, yaitu kejadian munculnya muka dadu berjumlah 7. Dan B adalah kejadian munculnya muka dadu berjumlah 11. Selanjutnya, kita bisa mendata isi atau anggota dari himpunan A, yaitu muka dadu yang berjumlah 7. Di sini ada 61, 52, 43, 34, 25 dan 16. Jadi anggota A jika kita tulis satu persatu adalah 61, 52, 43, 34, 25 dan 16. Sementara anggota B yang berjumlah 11 yaitu 65 dan 56. Sehingga di sini terlihat bahwa banyaknya anggota A atau NA ini adalah 6 dan banyaknya anggota B atau NB ini adalah 2. Sehingga peluang A adalah banyaknya anggota A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Ya, banyaknya anggota ruang sampel di sini ada sebanyak 36 pasangan muka dadu. Untuk NA ini ada sebanyak 6 dibagi dengan NS yaitu ada 36. Kemudian untuk peluang B ini sama dengan banyaknya anggota B dibagi banyaknya anggota ruang sampel yaitu 2 dibagi 36. Selanjutnya karena yang ditanyakan adalah munculnya muka dua dadu dengan jumlah 7 atau 11, jadi yang ditanyakan adalah PA gabungan B. Di mana peluang A gabungan B adalah peluang A ditambah peluang B kurangi peluang A irisan B. Tetapi karena A dan B adalah kejadian yang saling bebas, maka di sini A irisan B adalah himpunan kosong, sehingga peluang A irisan B sama dengan 0. Jadi peluang A gabung B sama dengan 6/36 ditambah 2/36 kurangi 0. Jadi hasilnya adalah 8/36 atau kita sederhanakan menjadi 2/9. Kita lanjut ke soal yang kedua. Peluang seorang mahasiswa lulus kalkulus adalah 2/3 dan peluang ia lulus bahasa Inggris adalah 4/9. Bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah di atas adalah 4/5, berapa peluang ia lulus kedua mata kuliah itu? Kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Misalkan A adalah kejadian mahasiswa ini lulus kalkulus dan B adalah kejadian lulus pada mata kuliah bahasa Inggris. Dari soal juga diketahui bahwa peluang A yaitu peluang lulus mata kuliah kalkulus adalah 2/3. Kemudian peluang B sama dengan 4/9 dan terakhir peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah ini adalah peluang A gabungan B. Kenapa? Karena jika kita gambar pada diagram Venn seperti ini, kemudian ini ada kejadian A dan kejadian B, kemudian A gabungan B adalah gabungan kejadian A dan B, sehingga mungkin saja yang terjadi adalah hanya A saja, B saja, atau mungkin keduanya. Ya, di sini peluang A gabungan B adalah 4/5. Dan yang ditanyakan berapa peluang ia lulus kedua mata kuliah itu, jadi yang ditanyakan adalah peluang A irisan B, lulus kedua-duanya. Kita gunakan rumus bahwa peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B kurangi peluang A irisan B. Dan rumus tersebut bisa kita tulis menjadi peluang A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B kurangi peluang A gabungan B. Ya, kita masukkan peluang A adalah 2/3, peluang B 4/9, dan peluang A gabungan B adalah 4/5. Kita samakan penyebut. Jadi hasilnya adalah 14/45.
Misalkan, S adalah kejadian yang menyatakan banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika, dan C adalah banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah kimia. Kemudian juga diketahui bahwa peluang terjadinya S adalah 0,4, peluang terjadinya C adalah 0,2, dan peluang S irisan C adalah 0,2. Hitunglah A, peluang mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika, kimia, atau keduanya. Ya, untuk lebih memudahkan, terlebih dahulu kita bisa menggambar diagram Venn-nya. Kemudian kejadian mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika, kimia, atau keduanya apabila kita beri arsiran yaitu daerah yang ini ya, di mana daerah yang diberi arsiran ini adalah S gabungan C. Jadi untuk nomor A yang ditanyakan adalah peluang S gabungan C, di mana peluang S gabungan C adalah peluang S ditambah peluang C kurangi peluang S irisan C. Peluang S adalah 0,4, peluang C adalah 0,2, dan peluang S irisan C adalah 0,2. Jadi ini hasilnya adalah 0,4. Kita lanjut ke nomor B. Untuk memudahkan, kita juga gambar terlebih dahulu diagram Venn-nya. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika tapi tidak kimia, artinya hanya mengambil mata kuliah statistika saja. Ini berada pada daerah yang diberi arsir berwarna kuning, di mana daerah yang diberi arsir warna kuning ini adalah S kurangi C. Jadi yang ditanyakan di sini adalah peluang S kurangi C. Atau kita juga bisa menulisnya menjadi peluang S kurangi peluang S irisan C, di mana peluang S adalah 0,4 dan peluang S irisan C adalah 0,2. Jadi hasilnya adalah 0,2. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah kotak berisi 24 transistor, 4 diantaranya rusak. Jika 4 dijual secara acak, cari probabilitas berikut. Dari soal ini diketahui yang pertama adalah banyaknya transistor yang ada, yaitu 24. Kemudian kita juga bisa tulis banyaknya transistor yang dalam kondisi rusak, yaitu ada 4, dan transistor dengan kondisi baik, yaitu ada 20. Ya, sisanya. Jadi untuk yang A yang ditanyakan peluang apabila tepat 2 transistor rusak. Artinya dari 4 yang dijual secara acak, 2 rusak, sementara 2 lainnya dalam keadaan baik. Jadi untuk soal nomor A yang ditanyakan adalah apabila dari 4 yang dijual secara acak, 2 dalam kondisi rusak dan 2 lagi dalam kondisi baik. Ya, untuk mencari peluangnya ini kita gunakan aturan kombinasi. Cara mengambil 2 transistor yang rusak dari 4 transistor yang rusak adalah kombinasi 2 dari 4. Kemudian kita kalikan dengan kondisi transistor yang baik, yaitu memilih 2 transistor yang baik dari 20 transistor yang baik. Dibagi dengan keseluruhan anggota ruang sampel, yaitu kombinasi 4 dari 24. Ini bisa dihitung kombinasinya, sehingga hasilnya 6 dikali 190 dibagi 10. 1626. Kita peroleh hasilnya adalah 0,1073. Untuk yang B di sini yang diminta adalah peluang apabila setidaknya 1 rusak. Artinya setidaknya 1 rusak, yaitu minimal 1 transistor rusak. Berarti jika minimal 1 transistor rusak, yang diminta adalah peluang 1 transistor rusak, 3 dalam kondisi baik, ditambah dengan peluang 2 transistor yang rusak, dan 2 dalam kondisi baik ditambah dengan peluang 3 dalam kondisi rusak dan 1 dalam kondisi baik, dan terakhir ditambah dengan peluang semuanya dalam kondisi rusak dan tidak ada yang baik. Ya, untuk menghitung ini karena panjang, kita bisa mengakalinya dengan menggunakan komplemennya. Jadi ini sama dengan 1 kurangi peluang 0 yang rusak dan semua dalam kondisi baik. Jadi hasilnya adalah 1 kurangi cara memilih 0 transistor yang rusak adalah kombinasi 0 dari 4, kemudian dikalikan dengan cara memilih 4 transistor yang baik dari 20 transistor, dibagi dengan kombinasi 4 dari 24. Jadi ini 1 kurangi 4845
dibagi 10.626. Hasilnya adalah 5.781 dibagi 10.626, yaitu 0,5440. 7 buah bola diambil secara acak dari kotak yang berisikan 5 bola merah, 7 bola biru, dan 4 bola hijau. Untuk yang A, tentukan probabilitas bahwa yang terambil adalah 4 bola merah dan 3 bola hijau. Oke, untuk yang A ini yang ditanyakan adalah peluang ketika yang terambil adalah 4 bola merah dan 3 bola hijau. Cara memilih 4 bola merah dari total 5 bola merah adalah kombinasi 4 dari 5. Kemudian kita kalikan dengan cara memilih sebanyak 0 bola biru dari total 7 bola biru. Jadi ini kombinasi 0 dari 7. Dan kita kalikan dengan cara memilih 3 bola hijau dari total 4 bola hijau, yaitu kombinasi 3 dari 4. Kita bagi dengan keseluruhan kemungkinan titik sampel atau banyaknya anggota ruang sampel. Karena di sini diambil 7 buah bola secara acak, dari total keseluruhan adalah 16 buah bola, jadi anggota ruang sampelnya ada sebanyak kombinasi 7 dari 16. Ya, kita hitung ini menjadi 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan 5 kurangi 4 faktorial, yaitu 1 dikali 7 faktorial dibagi 0 faktorial, 7 kurangi 0 yaitu 7 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 kurangi 3 faktorial, yaitu 1 faktorial, dibagi dengan kombinasi 7 dari 16. Ya, untuk pembilangnya kita bisa sederhanakan menjadi 5 dikali 1 dikali 4. Dibagi kombinasi 7 dari 16. Hasilnya adalah 20 dibagi 11.440. Kita sederhanakan menjadi 0,0017. Lanjut untuk soal yang B, tentukan probabilitas bahwa yang terambil adalah 5 bola biru. Jadi yang diminta adalah peluang munculnya 5 bola biru, sementara 2 bola lainnya terambil dari selain bola berwarna biru. Ini sama dengan kombinasi 5 dari total bola berwarna biru adalah 7 dikalikan kombinasi 2 dari total keseluruhan bola yang bukan berwarna biru, yaitu bola merah ditambah bola hijau ada sebanyak 9 buah, dibagi dengan kombinasi 7 dari 16. Ya, ini langsung saja hasilnya adalah 756 dibagi 11.440 sama dengan 0,0661. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Suatu delegasi terdiri dari 7 orang mahasiswa, dipilih dari 5 mahasiswa TE, 6 mahasiswa TT, dan 4 mahasiswa TF. Untuk yang A, tentukan peluang bahwa delegasi tersebut harus beranggotakan 2 mahasiswa TF, 4 mahasiswa TT, dan 1 mahasiswa TE. Jadi yang ditanyakan adalah peluang bahwa 2 mahasiswa terpilih dari TF, 4 mahasiswa dari TT, dan 1 mahasiswa dari TE. Ini sama dengan cara memilih 2 mahasiswa dari teknik informatika, yaitu kombinasi 2 dari 4, dikalikan cara memilih 4 mahasiswa dari TT, di mana total mahasiswa TT adalah 6, dikalikan cara memilih 1 mahasiswa TE dari total mahasiswa TE adalah 5, dibagi dengan cara memilih 7 mahasiswa dari total keseluruhan mahasiswa, yaitu ada 15. Ya, hasilnya adalah 6 dikali 15 dikali 5 dibagi dengan 6.435 sama dengan 450 dibagi 6.435, hasilnya adalah 0,0670. Untuk yang B, tentukan peluang bahwa delegasi tersebut harus beranggotakan 2 mahasiswa TF. Karena ini ada 7 orang mahasiswa, maka 5 mahasiswa lainnya dipilih dari selain mahasiswa TF. Ya, jadi di sini ditulis TF komplement. Ini adalah kombinasi 2 dari 4 dikalikan kombinasi 5 dari total seluruh mahasiswa yang bukan dari teknik informatika, yaitu ada 11, dibagi dengan kombinasi 7 dari 15. Hasilnya adalah 6 dikalikan 462 dibagi dengan 6.435. Jadi jawabannya adalah 0,4308.